Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman belajar grammar TOEFL? Kali ini saya akan membahas sebuah soal masih soal struktur ya teman-teman. Bagian pertama yaitu nomor 1 sampai nomor 15. Dimana soal ini kebanyakan membahas soal kesesuaian antara verb, subject verb, dan conjunction. Nah, soal kali ini kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yakni kesesuaian antara subjek dengan verbnya. Kita langsung saja. At a music store was one of Lil Armstrong's first professional jobs as a young pianist when she came to Chicago in 1917. Jawabannya ada A. Demonstration tunes, B. Demonstrating tunes, C. Demonstrate tunes, dan D. Tunes that demonstrate. Nah, menjawab soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendeteksi ada berapa kata kerja atau verb pada soal ini. Kita lihat langsungnya teman-teman. Kita lihat di sini, ini ada preposisi at, kemudian music store. Itu berarti dia menunjukkan tempat ya. Berarti menunjukkan subjek, dan kita langsung ketemu dengan verb. Ada verb 2 dari B, yaitu was. One of Armstrong personal young pianist when sini ada conjunction, ada kata penghubung, dan sini ada subjek lagi, she came, kemudian ada verb lagi. She came to Chicago in 19. Jadi kita lihat ada dua verb, kedua-duanya merupakan verb 2, verb come. Verb 2-nya come adalah came ya. Came. Nah, karena ada dua verb, berarti ada satu conjunction yaitu when. Jadi kesesuaian antara verb dengan conjunction itu sudah pas. Nah, yang menjadi persoalan adalah sebelum was ini belum ada subjek, karena yang ada di depan subjek itu hanya merupakan keterangan tempat. Nah, berarti yang kita cari adalah subjek ya teman-teman. Kita lihat jawabannya. Nah, dalam bahasa Inggris diperlukan kesesuaian antara subjek dengan verb. Karena di sini subjeknya tunggal yaitu was, berarti kita harus mencari subjek yang tunggal. Karena kalau dia jamak, kita harus menggunakan were. Verb 2 juga ya. Nah, kita seleksi satu persatu jawabannya. Demonstration tunes. Ini merupakan noun phrase di mana headnya atau intinya adalah tunes-nya. Nah, tunes di sini jamak ya teman-teman. Jadi demonstration tunes ini merupakan kata pelengkap dari tunes ini. Demonstration tunes. Dia mensifati ini sehingga struktur ini merupakan struktur yang jamak. Sedangkan di sini adalah struktur tunggal. Jadi ini bukan ini ya. Kemudian kita coba analisis yang C. Nah, ini juga teman-teman. Demonstrate itu merupakan kata kerja, sehingga kita tidak boleh menempatkan kata kerja di depan. Jadi demonstrate mendemonstrasikannya, mendemonstrasikan aransemennya.
tunsi. Jadi ini juga bukan jawabannya karena dia menggunakan kata kerja di awal gitu. Nah, kemudian yang delta dia menggunakan kata tunes juga, tapi di sini ada that atau conjunction yang kemudian ketemu verb. Nah, conjunction seperti ini itu biasanya berarti yang mendemonstrasikan atau yang didemonstrasikan. Nah, karena di sini tidak ada, ini bukan merupakan struktur pasif, artinya adalah mendemonstrasikan, tapi setelah kalau kita masukkan jawabannya ke soal, dia tidak bertemu dengan objek. Harusnya setelah ini ada objek kalau memang dia conjunction, tapi karena tidak ada, berarti bukan ini jawabannya. Kalaupun ada objek setelah ini, maka intinya adalah ini, yaitu jamak. Ini juga jamak, sedangkan yang kita butuhkan adalah subjek yang tunggal. Jadi ini juga salah. Jadi jawabannya adalah ini ya teman-teman. Nah, mungkin ada yang bertanya bahwa tuns di sini kan jamak. Nah, untuk struktur yang semacam ini teman-teman, ada dua jenis. Ada dua jenis phrase yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah tentunya ini yang sebagai headnya atau ini sebagai intinya. Nah, tapi dalam kasus ini yang inti di sini adalah demonstratingnya atau biasa kita sebut dengan gerund phrase. Jadi verb ing itu bisa, atau kita sebut dengan gerund, itu bisa memiliki objek di belakangnya, yaitu tuns-nya teman. Jadi artinya arti dari jawaban ini adalah mendemonstrasikan aransemen atau tunes-nya itu di Music Store adalah salah satu Lil Armstrong, pekerjaan profesional Lil Armstrong gitu. Jadi untuk kasus ini demonstratingnya yang berfungsi sebagai inti. Jadi ini yang dihitung teman-teman. Nah, jadi gerund atau verb ing itu selalu dihitung tunggal atau satu. Jadi dia otomatis ketemu dengan was. Jadi sampai di situ teman-teman. Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Tetap semangat. Sampai ketemu di soal-soal berikutnya. Salam TOEFL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.